Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jembatan berfungsi sebagai penghubung dua bagian jalan yang terputus karena adanya rintangan-rintangan. Misalnya seperti lembah yang dalam, laut, sungai, dan sebagainya. Seiring berkembangnya dunia pariwisata, jembatan juga beralih fungsi sebagai landmark suatu kota atau negara. Banyak kota berlomba-lomba membangun jembatan yang sangat indah, megah, dan menakjubkan. Untuk itu, kita akan bahas 5 jembatan terunik di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk yang manis, siapin mie ayam kota, es kacang kedelai, kue pukis, dan kita mulai intro. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam alur perjalanan atau traffic flows. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Perancangan dan bahan-bahan pembangunan jembatan bergantung pada lokasi dan juga jenis muatan yang akan ditanggungnya. Berikut adalah beberapa jenis jembatan yang utama, antara lain jembatan batang kayu, jembatan lengkung, jembatan alang, jembatan kerangka, jembatan gantung, dan masih banyak lagi. Menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak sekali struktur-struktur jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Tak hanya berfungsi sebagai penghubung, berbagai jembatan di Indonesia juga memiliki desain struktur yang megah sehingga tak jarang menjadi ikon dan landmark dari kota tersebut. Penasaran seperti apa jembatan-jembatan populer yang ada di Indonesia? Ini dia 5 jembatan terindah di Indonesia. Kita mulai yang pertama, Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Pulau Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan dari Provinsi Jawa Timur lainnya. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Pembuatan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik dari sisi Bangkalan maupun dari sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari Main Bridge dan Approach Bridge. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan paling populer di Indonesia. Kita lanjut yang nomor 2, Jembatan Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau, ke Nagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 perbukitan di antara 2 cagar alam, yaitu
cagar alam air putih, dan cagar alam Harau. Di sekitar Jalan Kelok 9 saat ini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi mencapai 58 meter. Terhitung, jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 dan dibuka untuk menunjang arus mudik Lebaran saat itu. Di nomor 3, Jembatan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi lambang kota ini terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera merupakan ikon Kota Palembang yang paling terkenal. Pada awalnya, bagian tengah, bagian belakang, dan bagian depan badan jembatan bisa diangkat ke atas agar tiang kapal yang lewat di bawahnya tidak tersangkut badan jembatan. Bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis, dua bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di dua menaranya. Kecepatan pengangkatannya sekitar 10 meter per menit dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh jembatan selama 30 menit. Pada saat bagian tengah jembatan diangkat, kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan dengan tinggi maksimum 44,50 meter bisa lewat mengarungi Sungai Musi. Bila bagian tengah jembatan ini tidak diangkat, tinggi kapal maksimum yang bisa lewat di bawah jembatan Ampera hanya 9 meter dari permukaan air sungai. Namun, sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Alasannya adalah waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Dan pada tahun 1990, kedua bandul pemberat di menara jembatan ini diturunkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat. Kita bahas yang keempat, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati. Jembatan Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati lembah Cikapundung. Panjangnya 2,8 km dengan lebar 30-60 meter. Sebagian jalan itu dibangun di atas Jalan Pasteur, jalan lama dengan pohon palem raja di sebelah kanan dan kirinya yang menjadi ciri kota Bandung. Jalan Layang Pasupati juga menjadi salah satu ikon kota Bandung. Oleh karena itu, pada malam hari bagian tengah jembatan Pasupati diterangi lampu sorot warna-warni. Jalan layang ini membuat arus lalu lintas dari wilayah sekitar Jabodetabek ke Bandung menjadi lebih mudah. Di bawah jembatan Pasupati terdapat taman yang bernama Taman Pasupati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Perangkatnya yang disebut Lock-up Device (LUD) dibuat di Prancis. Jumlahnya ada 76 buah. Jembatan ini secara keseluruhan menggunakan 663 unit segmen yang ditopang oleh 46 tiang. Setiap segmen beratnya 80 ton sampai 140 ton. Yang menarik, jembatan ini dilengkapi dengan jembatan cable stay sepanjang 161 meter yang melintang di atas lembah Cikapundung. Kabel stay merupakan jembatan tanpa kaki. Kekuatan jembatan itu ditopang oleh 19 kabel baja yang terdiri dari 10 kabel sebelah barat dan 9 kabel sebelah timur. Setiap kabel isinya 91 kabel kecil yang masing-masing kabel kecil terdiri dari 7 kabel yang lebih kecil lagi. 10 kabel yang dipasang di sebelah barat dibuat berpasang-pasangan.
Kita bahas yang terakhir, yang kelima, Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang dikenal juga dengan nama Jembatan Siak adalah sebuah jembatan yang terletak di kota Siak, Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang membentang di atas Sungai Siak ini merupakan urat nadi perkembangan Kabupaten Siak dan Kota Siak, Sri Indrapura yang memiliki dua sisi daratan, yakni sisi utara di Kecamatan Siak dengan ikon sejarah Istana Aseraya Hashimiyah yang juga dikenal dengan nama Istana Siak Sri Indrapura, dan di sisi selatan di Kecamatan Mempura dengan ikon sejarah berupa benteng dan tangsi Belanda di Desa Benteng Hulu dan Desa Benteng Hilir. Jembatan ini juga menjadi penghubung antara lokasi kantor Bupati Siak di Desa Benteng Hulu di Kecamatan Mempura dengan lokasi gedung DPRD Kabupaten Siak di Desa Rawang Air Putih di Kecamatan Siak yang dipisahkan oleh Sungai Siak. Selain itu, jembatan ini dibangun dengan tujuan memperlancar arus transportasi antara Kabupaten Siak dengan Kota Pekanbaru sehingga terdapat jalur alternatif melalui darat di samping melalui sungai. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah telah menjadi salah satu ikon dengan objek wisata andalan Kabupaten Siak sejak diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2007 lalu. Baiklah, itulah tadi 5 jembatan terindah di Indonesia. Secara normal, masa pemakaian suatu jembatan berkisar 70 tahun untuk superstruktur dan 100 tahun untuk substruktur. Jika cara perawatannya tidak baik, hal ini akan mengurangi jangka waktu pemakaian jembatan. Masalah pemeliharaan jembatan adalah persoalan serius bagi teknisi dengan menjamin keselamatan jembatan serta memperpanjang waktu investasi pada jembatan sangat penting untuk masyarakat. Namun selain pemerintah, rasanya kita sebagai masyarakat yang membutuhkan jembatan sebagai jalur penghubung wajib menjaga kebersihan jembatan. Jangan buang sampah sembarangan saat lewat jembatan ya. Jaga fasilitas umum di sekitar kita. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.